Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan materinya, saya mau minta maaf dulu karena pada pembelajaran kemarin karena saya tidak tahu kalau kalian sudah memegang modul ini untuk Al-Quran Hadis kelas 9A dan 9B. Kemarin yang saya jelaskan adalah model yang terbaru. Jadi materinya yang semester 2 jadi semester 1. Ternyata pada modul yang kalian pegang itu masih sama seperti tahun kemarin. Jadi saya kira tidak masalah ya. Jadi tentang kemarin bacaan mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal yang sudah dipelajari itu bisa menjadi bekal untuk semester 2 nanti ya. Pada semester 1 ini nanti kita akan memulai lagi berarti dari awal ya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja pada materi pertama ya, pada semester ganjil ini saya jelaskan lagi ya, mungkin kalian bisa dilihat di situ. Pada bab pertama yaitu tentang kaidah tajwid sama bacaan mad, yaitu mad silah, mad badal dan mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad farqi. Ya, ada 4 mad. Yang kelas 8 kemarin jangan lupa ya, tentang mad iwad, ada mad adil sukun ya. Kemudian ada mad tamkin dan lain sebagainya, itu jangan lupa ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mad silah. Ya, mad silah, ini mad silah. Bisa dilihat modulnya, jadi lebih mudah karena kalian sudah punya modul ya. Mad silah secara bahasa bisa diartikan mad panjang, silah artinya hubungan. Kemudian secara ilmu tajwid, mad silah yaitu apabila mad yang terjadi apabila ada hak dhamir ya, apabila terdapat hak dhamir. Dhamir di sini, hak dhamir itu kata ganti. Muttasil muzakkar menunjukkan arti laki-laki yang berharokat dhammah ataupun kasroh ya, yang berharokat dhammah ataupun kasroh pada akhir kata dan huruf sebelumnya berharokat ya. Ada hak dhamir, jadi mad silah itu ya, bisa lebih mudahnya bisa dicatat ya. Mad silah itu adalah mad yang terjadi karena adanya hak dhamir gitu saja dan huruf sebelumnya berharokat fathah gitu saja. Ya, jadi bisa dicatat biar kalian lebih mudah memahami. Mad silah adalah mad yang terjadi karena ada hak dhamir ya, yang sebelumnya huruf berharokat, ada huruf yang berharokat. Itu saja ya. Untuk pengertian secara istilah tadi, bahasa dan istilah bisa dipahami ya. Sekarang untuk macam-macamnya ya, pembagian dari mad silah. Mad silah itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama mad silah qasirah atau bisa disebut dengan mad silah sughra. Ya, mad silah qasirah ya, atau sughra. Pengertiannya di situ dijelaskan mad silah qasirah yaitu mad yang terjadi, sambil difahami ya, mad yang terjadi apabila ada hak dhamir. Ini sudah saya contohkan di sini sambil melihat ya. Ada hak dhamir dan huruf sebelumnya ya, ada hak dhamir dan huruf sebelumnya, berarti sebelum hak ini ada huruf ya, di sini sebelumnya harus berharokat, tidak boleh sukun, harus berharokat ya. Ada hak dhamir dan huruf sebelumnya berharokat dan tidak bertemu dengan hamzah, dan tidak disambung dengan huruf berikutnya. Di depan hak ini tidak disambung. Maksud disambung adalah bertemu dengan alif dan lam. Contohnya misalkan lahul mulku, itu bukan mad silah karena di depan haknya ada alif dan lam. Lahul mulku itu bukan mad silah qasirah ya, karena depannya bersambung. Jadi kalau mad silah qasirah itu syarat yang kedua,
Ya, haknya tidak boleh disambung. Disambung ini berarti tidak boleh bertemu dengan alif lam. Dan yang ketiga syaratnya mad silah qasirah itu hak tersebut tidak bertemu dengan hamzah. Di depan haknya tidak boleh ada hamzah. Ini yang disebut dengan bacaan mad silah qasirah. Saya ulang lagi. Kalian bisa tetap mencatat. Ya, buku catatan mulai kelas 7, kelas 8 enggak usah ganti kalau masih enggak apa-apa karena saling berkaitan. Kecuali kalau misalkan habis, sampean bisa beli lagi dan bisa diklip lagi. Disatukan dari materi kelas 7. Ya. Jadi, mad silah qasirah adalah apabila ada hak dhamir ya dan huruf sebelumnya berharokat ya, tidak disambung dan sesudahnya tidak disambung dan tidak bertemu dengan hamzah. Dari pengertian ini bisa dicatat syarat ya. Syarat-syarat bacaan mad silah qasirah. Jadi ada 3 syarat bacaan mad silah qasirah. Yang pertama, sebelum hak dhamir harus berharokat. Dicatat ya, sebelum hak dhamir harus berharokat. Itu syarat mad silah qasirah yang pertama. Yang kedua, setelah hak dhamir tidak boleh disambung ya, tidak disambung ya, itu syarat kedua. Setelah hak dhamir tidak boleh disambung dengan lafadz sesudahnya. Yang ketiga, tidak boleh bertemu dengan hamzah. Maka ketika ada hak sebelumnya berharokat fathah, tidak disambung, tidak bertemu dengan alif atau hamzah, maka hak tersebut, hukum bacaan hak tersebut dibaca mad silah qasirah. Cara membacanya cuma 2 harokat seperti mad tabi'i 1 alif. Contohnya ini, innahu laqaulun, innahu laqaulun, 2 ketukan. Ya, biasanya tandanya dengan tanda harokat berdiri. Kalau fathah ya fathah berdiri, kalau dhammah dhammah seperti ini berdiri. Itu tanda bacaan mad silah qasirah. Ya, jadi hanya kalau kasroh, maaf ya, bisa dhammah bisa kasroh. Kalau kasroh biasanya kasrohnya juga berdiri. Contoh yang kasroh ya, li rabbihi lakanut, li rabbihi lakanut, hi di situ ya, dibaca mad silah qasirah. Kenapa? Huruf sebelumnya bihi, ba berharokat, bihi la, nah tidak ada al, tidak ada hamzah, maka itu contoh bacaan mad silah qasirah. Kemudian yang kedua mad silah tawilah. Mad silah tawilah, tawilah itu artinya panjang. Tadi qasirah itu artinya pendek. Pengertiannya ya, secara istilah apabila ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah. Mudah, gampang kalau mad silah tawilah. Intinya kalau ada hak dhamir bertemu dengan hamzah, itu namanya mad silah tawilah. Berarti syaratnya mad silah tawilah itu ada 2. Ya, mad silah ada 2. Yang pertama, sebelum ha harus berharokat fathah. Yang kedua, setelah ha harus bertemu dengan hamzah. Cara membacanya ya, cara membacanya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Maaf ya, untuk mad silah tawilah itu 5 harokat. 5 harokat atau 4. 5 harokat berarti 2,5 alif. Ya, 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, malahu akhladah, ada ha. Sebelum ha ada fathah, setelah ha ada alif, ada hamzah. Akhlada, malahu akhlada, dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Itu materi tentang mad silah ya. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah dengan beberapa syaratnya. Bisa difahami ya. Kali ini kita belajar itu saja dulu, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Tugasnya
Ya, kalian mencari 5 contoh bacaan mad silah qasirah dan 5 contoh bacaan mad silah tawilah. Dicatat hari tanggalnya, nanti bukunya akan saya nilai sebagai acuan penilaian. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.